Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 220332026, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sunjait 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema Smart Living. Langsung saja, apa itu Smart Living? Sesuai dengan namanya, istilah smart dalam smart living merujuk pada kecerdasan teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari-hari. Contoh integrasi smart living dalam smart city. Contoh integrasi ini bisa ditemukan pada administratif perkotaan berupa layanan publik seperti perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sekarang ini sudah hampir banyak kota yang menggunakan teknologi digital untuk segala keperluan administratif, mulai dari pendaftaran sekolah, peminjaman buku, pengambilan nomor antrian rumah sakit, dan masih banyak lagi. Tantangan yang dihadapi oleh konsep smart living dalam smart city. Yang pertama itu keamanan privasi masyarakat, yang kedua peran masyarakat, yang ketiga pembangunan infrastruktur yang tepat. Keamanan privasi masyarakat sama halnya seperti teknologi pada umumnya. Smart living juga tidak dapat menghindar dari ancaman penyalahgunaan data privasi. Walaupun teknologi yang digunakan sudah diupayakan untuk memakai sistem keamanan terpadu, pihak yang tidak bertanggung jawab akan selalu mencari celah untuk mengambil kesempatan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Salah satu syarat keberhasilan konsep ini adalah bagaimana menciptakan efisiensi berbasis teknologi yang memudahkan aktivitas masyarakat. Jika masyarakat tidak berpartisipasi dan tidak paham mengenai perubahan tersebut, akan sulit bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi terbaru. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur yang tepat. Perwujudan konsep ini memerlukan pembangunan infrastruktur teknologi yang tepat dan memadai. Dengan kata lain, pemerintah perlu memastikan bahwa jaringan infrastruktur kuat, konektivitas stabil, dan juga ketersediaan komunikasi serta akses data. Revitalisasi perkotaan melalui smart living. Revitalisasi perkotaan merujuk pada proses pembangunan atau perbaikan kembali sebuah kota agar menjadi lebih maju dan efisien. Sebuah kota akan dinilai maju dan cerdas apabila teknologi informasi dan komunikasinya sudah maksimal. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat besar untuk mewujudkannya. Segala aktivitas komunikasi dan layanan bisa diubah menjadi berbasis digital. Lingkungan yang sudah didukung dengan teknologi mutakhir juga jadi salah satu faktor keberhasilan revitalisasi. Teknologi pada lingkungan ini berkaitan dengan penghematan energi. Aspek yang diperhatikan dalam smart living yaitu pertama kenyamanan, kedua kesehatan, yang ketiga keamanan, dan yang terakhir yaitu efektif dan efisiensi. Kenyamanan, semakin mudah akses seseorang terhadap alat atau perangkat, maka akan semakin nyaman pula tempat yang ditinggali, terutama jika sebagian besar waktu dihabiskan di dalam rumah. Sebagai contoh, dalam suatu ruang kerja, Anda dapat mengatur lampu kerja, menurunkan suhu ruangan, hingga menutup tirai jendela dengan sekali sentuh pada smartphone. Bahkan pada penggunaan teknologi sensor cahaya dan sensor gerakan, Anda tidak perlu lagi mengaturnya secara manual. Selanjutnya yaitu kesehatan. Pada aspek kesehatan, smart living juga mendukung pola hidup sehat bagi penghuninya. Beberapa contoh adalah penggunaan teknologi penyaring udara, hingga pemasangan jendela yang mampu mencukupi cahaya alami pada seluruh ruangan tanpa menyalakan lampu. Yang ketiga yaitu keamanan.
Smart living juga erat kaitannya dengan meningkatkan keamanan di rumah. Dengan perangkat pintar yang terpasang, Anda dapat memastikan rumah atau ruangan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu berupa kemungkinan masuknya pencuri maupun yang berupa kejahatan cyber seperti pembobolan password pintu rumah. Yang keempat yaitu efektif dan efisien. Aspek terakhir namun paling banyak dicari dari menerapkan smart living yaitu efektivitas dan efisiensi. Dalam kaitannya dengan efektivitas, Anda dapat menjalankan hampir semua kegiatan rumah jauh lebih cepat dan tepat. Sebut saja penyapu dan mengepel lantai, memanggang kue, mencuci alat masak, mengatur menu makanan, dan masih banyak lagi lainnya. Anda dapat memanfaatkan banyak waktu yang tersisa untuk menikmati momen bersama keluarga atau mengembangkan diri. Rekomendasi pendukung smart living. Yang pertama yaitu bulb, kedua robot vakum, ketiga CCTV, keempat UFC disinfect, dan yang kelima itu diffuser. Adapun beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Andrea Priadi. Pertanyaannya yaitu bagaimana perangkat rumah pintar dapat membantu dalam mengelola rutinitas sehari-hari penghuninya. Jawabannya yaitu perangkat rumah pintar seperti asisten virtual, transmorfat pintar, lampu pintar, dan perangkat lainnya dapat diatur untuk mengoptimisasi tugas-tugas sehari-hari seperti penyalaan lampu dan waktu-waktu tertentu, meningkatkan penggunaan tentang kegiatan rutin, dan bahkan memesan barang belanjaan secara otomatis saat stok menipis. Kedua, pertanyaan dari Tasya pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sebuah rumah pintar yang efektif. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan yang handal untuk mendukung konektivitas perangkat pintar antara perangkat agar berbagai sistem dapat berinteraksi. Kedua, keamanan data untuk melindungi privasi penghuni dan ketersediaan dukungan teknis yang memadai. Pertanyaan ketiga yaitu dari Hendra Purnama, yaitu bagaimana konsep smart city berhubungan dengan smart living dan apa implikasinya bagi masyarakat perkotaan. Konsep smart city mencakup integrasi kegiatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam infrastruktur perkotaan untuk meningkatkan layanan publik, transportasi, keamanan, dan efisiensi energi. Smart living di dalam konteks smart city berfokus pada penerapan teknologi pintar dalam kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan, seperti rumah pintar, transportasi publik, dan layanan kesehatan terkoneksi. Selanjutnya pertanyaan dari Diadilla Dwi Usma, yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengadopsi konsep smart living secara luas di masyarakat. Tantangan utama yaitu melalui biaya tinggi untuk membeli dan menginstal perangkat pintar, standar interoperabilitas yang belum sepenuhnya mapan antar perangkat, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan teknologi di kalangan pengguna. Pertanyaan terakhir yaitu dari Kamarudin, yaitu bagaimana konsep smart living dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Yaitu smart living dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan energi melalui pengaturan otomatis dan penggunaan perangkat pintar yang efisien, penggunaan kendaraan pintar yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang cerdas, dan pemantauan polusi udara dan air adalah beberapa contoh bagaimana smart living dapat berkontribusi pada mengurangi jejak karbon. Mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu konsep smart living adalah bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kenyamanan,
efisien, keamanan, hingga keberlanjutan. Dengan memanfaatkan perangkat yang pintar dan terhubung ke internet seperti perangkat rumah pintar, kendaraan pintar, dan solusi lainnya, penggunaan dapat mengontrol dan mengelola lingkungan mereka dengan efektif. Smart living membawa potensi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi energi, memperbaiki kualitas hidup, dan bahkan memberikan solusi untuk tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan juga aspek privasi dan keamanan dalam menerapkan teknologi ini. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.